saya sudah hari Minggu lagi. Iya dong Mas. Tiba saatnya bagi kita untuk memuji, menyanyikan, memuji nama Tuhan. Ngomong Stefani suka nggak nyanyi? Oh tentu saja seneng loh, apalagi hari ini kita mau menyanyi untuk Raja segala Raja. Dengan penuh sukacita, mari kita pujikan hatiku penuh nyanyian. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari baru yang Kau berikan pada hari ini. Pada hari ini kami mau beribadah kepadamu, memuji, serta mendengarkan firman-Mu. Tuhan sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik masih ada sukacita nggak nih? Masih lah, kan kita memuji nama Tuhan. Nah, kita harus terus bersukacita dimanapun dan kapanpun. Biar lebih bersukacita lagi, kita pujikan, duduk senang, berjalan senang, medley, haleluya, puji Tuhan. Kita mengambil sikap yang baik, kita akan mengakui iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta bantuan orang tua untuk mentransfer ke rekening gereja, atau adik-adik bisa menyimpan persembahannya di rumah dulu. Nanti kalau sudah sekolah minggu tatap muka, adik-adik bisa memberikan persembahannya ke lause yang ada. Sambil memberikan persembahan, kita pujikan sedikit demi sedikit. Tuhan Yesus, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, kami masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah kepada Engkau, dan saat ini kami juga mau memberikan persembahan yang asalnya daripada Engkau. Kiranya persembahan ini boleh berguna, boleh dipakai untuk pelayanan di gerejamu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik,
Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, semoga kita semua bisa menjadi anak-anak sekolah minggu yang mau dengar-dengaran. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan anak sekolah minggu dengar-dengaran. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi sama Lose Yunita. Hari ini Lose mau cerita firman Tuhan. Sebelum itu, Lose mau ajak kalian untuk berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah. Tuhan, hari ini kami semua mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saya mau kasih lihat sebuah gambar. Coba tebak. Kira-kira nama tempat ini tempat apa ya? Iya, betul sekali. Ini namanya Adijasa, adik-adik. Adijasa itu adalah tempat rumah duka. Biasanya orang yang meninggal itu ditempatkan dulu di rumah duka, baru mereka dikuburkan. Nah, Lose mau tanya nih, gimana sih rasanya kalian ngelihat kalau ada teman kalian atau mungkin keluarga kalian, orang-orang di sekitar kalian itu meninggal dunia atau dipanggil sama Tuhan? Pasti rasanya sedih sekali loh, nggak bisa ngelihat lagi, nggak bisa main lagi ya. Hari ini loh, mau cerita adik-adik tentang seorang ibu. Ibu ini sudah tidak punya suami lagi. Dia juga sedih sekali adik-adik, karena anaknya, satu-satunya anaknya itu meninggal dunia, dipanggil sama Tuhan. Sebelum itu saya mau bacakan ayat Alkitab buat kalian semua ya. Di Lukas 7 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Saya bacakan buat kalian semua. Kalian nggak apa-apa perhatikan Alkitabnya masing-masing. Lukas 7 ayat 12. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung itu berhenti, lalu ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Nah, pada waktu itu adik-adik ceritanya Yesus ini sedang jalan bersama dengan orang-orang dari satu kota ke tempat kota yang lain. Banyak orang ikut
berjalan bersama Tuhan Yesus di belakangnya Tuhan Yesus. Pada waktu itu tiba di satu kota, Yesus ini melihat adik-adik banyak orang yang sedang berjalan tapi sambil membawa sebuah kotak. Kotak apakah itu? Kotak itu kotak jenazah. Kotak jenazah itu apa loh, Kotak jenazah itu peti jenazah adik-adik. Jadi orang yang meninggal, orang yang sudah dipanggil Tuhan, itu dimasukkan ke dalam kotak jenazah, peti jenazah itu. Tuhan Yesus melihat ada orang yang membawa kotak jenazah itu. Kira-kira adik-adik, ternyata mereka itu mau memakamkan seseorang anak muda. Ketika Tuhan Yesus mulai mendekat, dia melihat wajah-wajah orang-orang di sana itu kelihatan sedih semua. Dia juga Yesus melihat ada seorang ibu ini sudah ditinggalkan oleh suaminya. Anaknya pun juga meninggal. Kotak yang diangkat itu adalah anak dari sang ibu ini. Lalu Tuhan Yesus menghampiri ibu ini dan berkata kepada ibu ini, "Jangan menangis." Lalu Tuhan Yesus tergeraklah hatinya. Tuhan Yesus mendekat ke kotak jenazah itu. Yesus itu bilang begini adik-adik, "Hai anak muda, Aku berkata kepadamu, bangkitlah." Lalu apa yang terjadi adik-adik? Apakah anak muda itu kembali hidup lagi atau bagaimana? Ternyata anak muda yang tadinya mati di dalam kotak jenazah itu akhirnya hidup kembali adik-adik. Dia bangkit, matanya terbuka, lalu dia duduk. Lalu dia mulai berbicara kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus pun mengajak anak muda ini ke ibunya, diberikan kepada ibunya. Apa yang terjadi? Ibunya sungguh kaget adik-adik. Dia kaget, wah, hatinya ibu ini senang sekali. Akhirnya anaknya itu hidup adik-adik. Tidak meninggalkan dia lagi. Dia tidak sendirian lagi ibu ini. Orang-orang yang di sana, orang-orang yang mengikut Yesus di belakangnya, bengong semua adik-adik. Dia kaget, orang-orang pengikut Yesus ini. Pengikut Yesus ini melihat, wah, sungguh sangat luar biasa Tuhan Yesus. Dia bisa membangkitkan orang yang sudah mati jadi hidup kembali. Orang-orang di sana juga berkata, Tuhan Yesus itu hebat, dia berkuasa. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang di sana memuji nama Tuhan. Dia memberitakan kabar baik itu kepada semua orang di negeri itu adik-adik. Wah, adik-adik, sungguh besar sekali kuasanya Tuhan Yesus itu. Dia dapat membangkitkan orang yang mati menjadi hidup kembali. Tuhan Yesus juga dapat menyembuhkan banyak sekali orang sakit. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya penolong di hidup kita. Gak ada yang lain adik-adik, hanya Tuhan Yesus saja. Di saat kita sedih, di saat kita senang, atau di saat kita lagi ketakutan, Tuhan Yesus selalu ada di sisi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Misalnya nih, kalian lagi sedih, takut, loh besok ini aku ujian. Gimana ya? Aku nggak bisa nih ngerjakan ujiannya. Ya kalian harus berdoa. Selain berdoa, kalian juga harus
belajar. Kalau kalian ada yang takut sama gelap, tiba-tiba di rumah ditinggal sama papa mama, lalu tiba-tiba lampu mati. Kalian pasti takut kan? Iya, kalian pasti takut, tapi tenang adik-adik. Ada satu penolong yang menjaga kita selalu. Dia adalah siapa? Namanya Tuhan Yesus. Nah, dimanapun kita berada, sampai kapanpun Tuhan Yesus selalu ada di sisi kita. Firman Tuhannya selesai sampai di sini. Kalian, bagi adik-adik semua bisa mengambil buku catatan mingguannya. Papa mama bisa membantu untuk menuliskan atau menuntun anaknya. Kalau sudah, di situ ada ayat hafalannya. Jadi kalian jangan lupa ya untuk menghafalkan ayat hafalannya. Jangan lupa juga untuk proyek ketaatannya itu dilakukan adik-adik. Kita harus menanamkan di dalam hati kita, pikiran kita bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya penolong kita. Sebelum kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong ajar kami untuk selalu ingat bahwa hanya Tuhan Yesus saja satu-satunya penolong di hidup kami. Tuhan Yesus yang gak pernah meninggalkan kami semua. Di saat sedih, senang, Tuhan Yesus selalu ada di sisi kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah, kita pujikan terima kasih Tuhan. ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya.